dehidrasi, makanan untuk gak lapar. Apakah itu pantas disebut Tuhan, Bang? Karena dia harus menggenapi nubuatan. Semua nubuatan yang tertulis dia harus genapi. Tapi bukan maksudnya artinya kalau saya bilang semua nubuatan, maka mungkin akan dirujuk nubuatan yang tulisan di mana lah, entah di mana gitu ya. Nah, tapi intinya bahwa Yesus menggenapi nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu, menggenapi itu sebagai sesuatu yang... Tapi kan kita udah setuju, Bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Kalau kita bicara begitu, maka tanda kutip ya, bodoh-bodohan lah gitu ya, bodoh-bodohan. Kenapa dia harus bela-bela harus membiarkan manusia sampai sekarang ini? Kenapa nggak langsung ketika Adam dan Hawa itu jatuh langsung aja diampuni, semua selesai? Nggak ada mestinya, kita kan di sini. Mestinya kan? Makanya itu. Maka kita akan merujuk ke pertanyaan-pertanyaan ateis tanda kutip. Bukan pertanyaan ateis sih, pertanyaan logis sih. Karena ini pertanyaan logis di semua, saya yakin di semua kepercayaan pertanyaan ini sangat logis. Kenapa harus Tuhan membiarkan atau pencipta alam semesta membiarkan kita semua sampai saat ini begini? Kenapa nggak dari awal aja difikskan gitu? Biar kita semua sudah kalau ini dari perspektif ya, Bang ya. Kalau dari Islam sudah udah difikskan. Allah Subhanahu wa taala sebentar. Ya kan? Abang, sebentar Bang. Kan? Gitu. Nggak, sebentar. Kalau di Al-Quran, dia Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan Nabi Adam itu sudah mengatakan bahwa Adam ini dan keturunannya akan menjadi khalifah di bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu, maha tinggi, maha suci, sebelum dia menciptakan Adam, dia udah tahu tujuannya apa. Nah sementara abang nih, yang keimanan abang kayaknya nggak jelas. Maksudnya dibuat, abis itu dia buat berdosa, abis itu nggak diampunin. Jadi kayak cerita-cerita Zeus, kaum pagan yang justru ada di bapak-bapak gereja di abad 1, abad 2, 3, Bang. Jadi kan abang yang lontarkan pertanyaan ya. Tapi kalau misalkan kita merujuk kepada tujuan, maka saya akan merujuk kepada apa yang Yesus katakan ketika dia ada di dunia. Dia katakan begini, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku laki-laki, siapakah saudara-saudaraku perempuan. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu dia berkata lagi, siapa yang menderita bersama-sama denganku akan memerintah bersama-sama denganku. Lalu dia berkata lagi bahwa ada orang-orang ini yang akan makan dan minum, duduk sehidangan dengan dia di dalam kerajaannya. Artinya bahwa semua penciptaan ini akan merujuk kepada ketika Yesus mengangkat anak-anak Theos, anak-anak Elohim yang akan berhak duduk bersama-sama dengan dia dalam kerajaannya. Berarti tujuan penciptaannya dari semula adalah ini, untuk mengangkat orang-orang yang sebenarnya bukan Theos, tapi diangkat menjadi anak-anak Theos. Artinya mereka akan menjadi Theos di dalam kerajaan Theos itu. Oh, diangkat jadi Theos nanti. Makhluk ini diangkat jadi Theos. Kalau misalkan saya berkata, Yesus apakah penciptaan ini tujuannya apa? Jadi penciptaan ini, kalau dari pemikiran saya, menurut apa yang tertulis, jadi Yesus mencari teman gitu. Dia mencari teman. Tuhan kesepian. Mesru ke koma, Bang. Rame kita jauh sini. Kalau saya nggak bisa bantah kalau itu rencana Tuhan. Kenapa? Karena ujungnya dia katakan bahwa mereka akan makan sehidangan dan akhirnya artinya bahwa manusia yang tidak layak diangkat menjadi orang-orang yang menduduki kerajaan Allah. Ya itu tadi berarti abang membantah narasi omongan kita, geribel kita tadi yang di awal saya bilang Tuhan semestinya tidak bergantung dan sama siapapun dan apapun. Ternyata dia nyari teman. Oh, itu kan rencana dia. Iya, berarti bukan Tuhan dong kalau bergantung sama makhluknya, Bang. Entah dia om atau siapa nih, ini bapak lorong kan ya. Opa ini bilang Opa gengbeng style namanya. Opa gengbeng style. Maksudnya gini, entah kita mau bilang apa A sampai Z, itu nggak akan mengubah apa yang sudah tertulis di dalam Bible. Nah, itu maksud saya. Jadi kalau memang udah tertulis demikian, saya juga pun nggak bisa ubah dengan dogma yang ada, dengan dogma ini A, B, C, A sampai Z di dalam kekristenan, itu nggak akan bisa mengubah apa yang sudah tertulis. Gitu, kita hanya merujuk kepada apa yang tertulis. Tapi ada beberapa orang yang di sepanjang sejarah berhasil merubah apa yang tertulis, Bang. Nah, masalahnya itu ya urusan mereka gitu. Tapi kita, misalkan masalahnya menyesatkan jutaan orang, itu di situ masalahnya. Artinya bahwa itu nanti urusan dia dengan Tuhan. Yang saya yakini dan yang diyakini orang percaya, di dalam Alkitab itu tertulis bahwa domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi siapapun yang yang tersesat ya, artinya yang tersesat dan itu ya udahlah. Berarti bukan domba-domba Tuhan gitu. Mereka nggak mendengar suara Tuhan, Pak. Gitu.
Suara-suara Simpel aja. domba Tuhan seperti apa sih Bang? Aku mau tahu juga. Ya semua yang melihat apa adanya di dalam Alkitab itu dan tidak menafsirkan dengan dogma-dogma mereka sendiri gitu. Oh lah, kekristenan Ya, mereka tapi dengar tapi suaranya. tapi ini dasar pertanyaan saya sih. Abang kan sebenarnya berarti dari Tritunggal abang pindah ke J only. Berarti yang abang kejar kan ketauhidan kan, kesatuan Tuhan kan? Bukan sih sebenarnya FOMO aja, bukan Bang. masalah bukan masalah dia satu atau masalah dia tiga. Mana yang ngetren ya udah itulah gitu kan. Gini, apakah dia satu, dia dua, dia tiga, dia 1000, saya nggak masalah. Tapi yang saya cari sebenarnya adalah apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Nah, makanya ketika saya melihat J only, maka saya melihat ini kontradiksinya kurang gitu. Jadi kalau misalkan Itu yang satu kontradiksi kontradiksinya ada banyak, maka yang satu ini kurang. Tapi bukan berarti mereka masuk neraka semua, enggak juga. Enggak, gitu. tapi kenapa Dalam kenapa konsep enggak Kristen kenapa bukan kalau masalah memang mau orang tahu ini tahu itu. kalau maksud memang saya. kalau memang mau tauhid, kenapa enggak ke tauhid aja, Bang? Yahudi contohnya. Karena yang dalam konsep kekristenan adalah yang paling utama adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat. Tanpa itu kita tidak bisa selamat. Gitu aja. Berarti abang Jadi tetap mau entah dia nuhanin makhluk ya. Tritunggal. Jadi begini, entah dia Abang mau tauhid Tritunggal, tapi tetap dia mau nuhanin Tuhan makhluk gitu. Belum bisa move on, Bang. bukan. Dia Tuhan. Entah dia mau Tritunggal mau apapun itu, selama dia mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dan dia berusaha untuk Iya. mencari kebenaran itu tetap Oh, bertanya, iya, maka sekarang gua paham. di dalam Alkitab kami tertulis bahwa Roh Kudus yang akan menuntun mereka. Selesai. Iya, gue paham. Berarti orang-orang yang mau masuk J only ini orang-orang yang mau tauhid tapi masih mau menuhankan makhluk. Manusia. Iya. Kami tidak mengenal konsep itu dalam kekristenan dan saya pun sendiri tidak mengenal walaupun saya sendiri punya Jangan saudara-saudara banyak dari agama seberang. Saya banyak sekali saudara-saudara kita rukun, kita damai tapi saya tidak mengenal konsep itu. Dalam artian memang saya tidak mempelajarinya. Dan makanya saya selalu saya menunggu orang bertanya bukan saya bertanya. Saya nggak bertanya di sini. Gitu. Ya udah selesai. Silakan yang lain. Bang, dalam Matius 3 nomor 16-17 tuh, Bang. Ya kan? Koordinat ya. Koordinat. Oh iya. Matius 3 koordinat 16 dan 17. Nah, gitu ya, Bang ya, koordinat kan? Oke. Oke, Apa jadi itu isinya? sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh ilah, roh teos seperti burung merpati turun ke atasnya kan gitu. Nomor 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya. Nah, kalau Yesus itu adalah Bapa sendiri, siapa yang berbicara di surga itu, Bang? Yesus juga. Dan siapa yang mendengarkan itu sebenarnya? Yesus juga gitu, Bang. Ya, yang mendengarkan siapa? Apakah semua orang yang ada di situ? Mereka hanya mendengarkan Guntur. Yohanes. Yes, Yohanes. Artinya Revelation itu dibukakan kepada Yohanes. Jadi Yesus yang ada di langit yang habis kelar dibaptis, lagi basah-basahan, terus ada Yesus juga ngobrol di surga gitu. Iya. Jadi- Ke Yohanes. Jadi Revelation itu khusus ke Yohanes. Kalau Oh, yang jadi lain- Yesus bisikin ke Yohanes, ngomong, ditarik kuping Yohanes, inilah anak yang kukasih, kepadanya Karena lah aku dia- berkenan. Gitu. Karena di dalam konsep kami sang Theos itu tidak terbatas. Dia bisa berada di situ dan dia bisa berada di surga dalam waktu yang sama. Jadi dia omnipresence. Omnipresent, berarti kan gak omnipoten, kan gitu. Apa omnipotent? Sorry. Gak bisa tegak, Bang. Enggak, omnipoten itu maha kuasa. Oh iya jelas maha kuasa juga gitu. Nah, jadi langsung langsung bisa jadi dua eksistensi dalam satu waktu sekaligus. Jangankan dua, Heeh. dalam sekaligus dia hidup di mana-mana saat itu pun dia ada di belahan bumi sebelah, dia sementara ada di saat tersebut gitu. Berarti ketika Yesus mati, Bapa mati. Enggak. Enggak. Kenapa harus mati? Dia maha kuasa, dia bisa karakter Yesusnya itu sebagai daging itu, dia bisa mati sebagai daging. Tapi dia tidak pernah mati. Secara Nggak pernah mati. eksistensinya dia tidak pernah mati. Berarti yang lahir dari Bunda Maria pun Bapak. Oh iya, karena Yesus kan. Jadi Oh, semua iya. hanya Yesus gitu. Jadi Entah Bapak dia dilahirkan sebagai dong. Bapak, jadi dia sebagai Yesus, dia lahir di situ. Jadi Tapi Bapak harus sebelumnya nunggu dia sudah ada, gitu. Bapak harus nunggu 9 bulan ya di perutnya Bunda Maria. Kalau kita bilang Bapa, maka kita merujuk kepada satu Bapa ya. Jadi Bapa ya, artinya kita merujuk kepada Bapa. Tapi kalau misalkan Bapa adalah Yesus adalah Bapa dan Yesus adalah Roh Kudus adalah Yesus, maka iya.
Sama semua itu mereka dikandung oleh Maria ketika mau Yesus dalam artian menjadi daging gitu, firman menjadi daging. Oke, ini saya langsung trespass ke itu ya, crossing ke Kristen hybrid. Jadi di sini juga kita punya. Makanya saya kenapa Jesus only, karena ini class contradiction gitu. Kalau saya nggak apa-apa, cuma secara logika tuh tetap nggak kena. Maksudnya Tuhan langit dan bumi itu kan maha besar tuh ya, maha besar. Maka dia maha kuasa, artinya omnipotent tadi kan, maha kuasa. Iya, impotent tadi. Dia bisa menjadi apapun yang dia mau gitu. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Gitu. Oke. Gini Bang, dia tuh maha besar. Kata besar diselesaikan dengan maha gitu kan. Ketika mahanya besarnya itu berada di dalam rahim seorang manusia, apakah dia maha besar masih? Masih maha besar, karena dia tidak terbatas. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Gugur mahanya. Oh, kenapa harus gugur? Manusia yang menggugurkan mahanya. Enggak. Definisi maha, Bang, definisi maha itu apa, Bang? Definisi maha itu dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan gitu. Jadi tapi definisi maha itu apa? Seseorang, ya coba Anda itu. Kalau kita buka Google, coba lihat Google apa tulisan maha itu secara KBBI itu. Bentar guys. Halo Bapak. Iya Pak. Telepon dulu ya. Iya. Coba diangkat dulu Bang. Siapa tahu tender itu. Bukan pendeta itu. DJ only deh, keren. Ya udah kita ke Bang Jahanam aja dulu, Bang Jahanam. Lalu siapa Tuhan? Oke, balik lagi. Iya, Tuhan ya Tuhan. Bang Jahanam ya. Oke. Enggak, kita ke Snail dulu daripada lupa. Maha secara KBBI Bang, secara definisi itu maha itu artinya yang teramat dan terikat. Iya. Nah, jadi terikat Bang. Terikat. Nah, terikat. Artinya, jadi kalau maha besar, dia terikat dengan kebesarannya Bang. Jadi sedetik dia kecil, gugur mahanya. Jadi dia mungkin besar doang. Abang paham nggak? Enggak. Maha suci, berarti dia nggak pernah sedetik pun kotor. Dia suci terus, maha suci. Dia terikat dengan kesuciannya Bang. Itu dia yang mau saya katakan. Nah, jadi kalau dia pernah, jadi dia pernah satupun gini Bang, kalau dia maha suci, maka tidak ada satupun kenajisan di dunia ini yang dapat membuat dia najis. Air ketuban? Karena dia maha suci, dimanapun dia ada, maka itu jadi kena. suci. Selesai. Iya, begitu kena air ketuban, begitu kena darah, begitu dia makan di dalam perutnya ada najis. Dia kena, jangankan air ketuban Bang, Yesus itu sebagai seorang guru, kalau di dalam tradisi Yahudi mereka tidak boleh pergi ke kuburan atau menyentuh orang mati gitu. Tapi dia tidak masalah. Dia menyentuh orang mati. Ya ini berarti angan-angan sama cita-cita Abang. Bukan, tapi itu berdasarkan. Iya, kalau saya bilang Bang, ini saya analogikan ya. Kalau saya bilang Bang, saya miliuner. Tapi begitu Abang cek di rekening saya cuma ada 2 juta, Abang bilang saya gila. Kalau Abang seperti itu berarti ini sama secara maha besar Bang. Maha itu terikat dengan kebesarannya. Maha suci itu dia terikat dengan kesuciannya. Nggak sedetik pun dia pernah kotor. Tapi kalau Abang bilang oh enggak, dia maha suci, walaupun kena dia najis, walaupun ada najis dalam perutnya, dia tetap suci. Ya itu angan-angan sama cita-cita Abang. Sama seperti yang saya bilang, saya miliuner, tapi di rekening saya ada 2 juta. Ya terserah, pokoknya 2 juta itu udah miliuner menurut saya. Itu konsepnya Abang ya. Dalam artian itu bukan konsep, itu fakta Bang. Itu kebenaran itu absolut. Fakta Bang. Itu bagi kami bukan fakta Bang. Karena fakta bagi kami. Ya itu Bang, makanya untuk Ambang bukan fakta. Karena faktanya udah tertulis demikian Bang dalam Alkitab kami. Iya. Saya pun nggak bisa mengubah. Bang, gitu. Maha besar kita definisikan. Maha besar artinya apa Bang? Nah itu coba Abang cari, kan tadi Abang lihat di KBB itu. Iya. Maha besar, maha itu artinya bentuk terikat yang teramat. Berarti dia terikat. Maha besar berarti dia terikat dengan kebesarannya. Maha suci berarti dia terikat dengan kesuciannya. Maha kuasa berarti dia terikat dengan kekuasaannya. Jadi 1 detik dia nggak berkuasa, hilang mahanya. Dia mungkin berkuasa tapi hilang mahanya, gugur mahanya. Ketika Abang bilang 1 detik dia tidak berkuasa, artinya itu tafsiran Abang kan? Loh,
Bang, itu susunan katanya, Bang. Itu susunan katanya maha kuasa. Oke, Bang, definisikan maha kuasa, Bang. Abang udah tahu kan maha itu artinya apa, kuasa itu artinya apa? Maha kuasa artinya apa, Bang? Artinya Abang sedang mengkondisikan maha ini untuk tidak lagi menjadi maha, ya kan? Kok saya kondisi itu susunan katanya, Bang? Itu susunan katanya. Saya paham. Jadi maksudnya begini, di dalam ketika dia sudah mengambil kata maha ini, maka di dalam kondisi apapun tidak ada yang dapat mengubah maha ini, gitu. Selesai. Jadi kondisi apapun, kalau dia sudah mengambil kata maha ini, dia udah nggak bisa diganggu gugat, Bang. Iya, jadi kalau saya sekarang Abang bilang, saya bilang nih, Abang maha pintar. Terus besok Abang tolol. Nah, sedetik saya Abang masih tolol sebut aja. Abang maha pintar. Nggak mungkin saya jadi tolol, Bang. Nggak bisa. Nah, ya jelas kan, nggak mungkin kalau abang jadi tolol kalau udah saya sebut maha pintar kan? Yes. Nah, Maka begitu juga Tuhan, Bang. Yesus, Kalau kita bilang dia maha kuasa, nggak mungkin dia nggak berkuasa. yes, makanya ketika saya yes katakan lagi. bahwa- makanya ketika Jelas kita ya. berkata bahwa tunggu, Bang. Maka Dia udah ikut ini. Berarti bener ya. Berarti kalau detik dia kehilangan ini kan Abang kuasanya, sedang mengkondisikan. berarti dia bukan maha kuasa. Abang sedang mengkondisikan kan? Nah, sekarang saya jelaskan. Kok saya kondisikan itu susunan katanya, Abangku. Oke, Abang bilang tadi maha kuasa, lalu maha suci, ya kan? Nggak mungkin dia jadi najis ketika dia menyentuh darah, ketika dia menyentuh mayat. Tidak mungkin dia jadi najis karena dia sudah maha. Sama dengan saya ketika Anda bilang saya ini maha pintar, nggak mungkin saya jadi bodoh. Gitu loh. Lah kenyataannya Ya, karena bukan itu kata- makhluk, udah menyandang karena gelar itu Bang, maha. karena itu makhluk nggak bisa ditaruh kata maha, karena kita makhluk. Gimana mungkin sang pencipta menjadi najis karena menyentuh ciptaannya? Nggak mungkin. Mungkin di ajaran Abang, Tuhan Abang bisa jadi makhluk, bisa berak. Iya, tapi dia tidak mungkin. Oke, iya lagi. Dia tidak mungkin jadi tidak maha. Mana sih? Nggak mungkin dia jadi tidak maha karena apa? Itu ciptaannya. Gimana sih? Iya itu dia hilang gugur kemahaannya. Ya, tapi kalau kita enggak mungkin lah. Jadi kalau dari saya mungkin jadi Bang, iya. gugur gitu. Jadi udah. Berarti kita Bang, sampai di sini nih. Artinya nih. Bang, kotoran itu feses itu sama urin itu najis apa enggak, Bang? Yes. Kalau bagi manusia itu najis. Enggak najis enggak, Bang? Coba. Emang bagi siapa yang enggak? Bagi dia. Manusia. Iya. Orang saya sarapan pakai itu tadi kata dia. Najis ya, Bang ya? Najis. Berarti Yesus itu satu-satunya Tuhan yang membawa najis kemana-mana. Bukan membawa najis kemana-mana. Dimanapun ada dia, di situ jadi Di situ ada najis, enggak? Dimanapun ada dia, di situ najis, enggak? Gimana sih? Masa jadi pusing? dalam konsep kekristenan kami, sekalipun dia turun ke dalam alam maut itu bisa dibebaskan dia. Jadi jangankan bilang najis ini, najis itu Iya itu berarti angan-angan Abang. Itu angan-angan Abang. Angan-angan kami. Iya itu sama aja saya bilang Bang, saya miliuner. Semua yang tertulis Bang, dalam kepercayaan Bang kami Snail, seperti Bang itu, Snail, Bang. Bang Snail, itu namanya angan-angan. Begitu saya bilang saya miliuner, begitu Abang cek di rekening saya cuma ada 2 juta, saya tidur di pinggir Ini jalan. perbandingannya nggak Tapi saya nyambung, bilang Bang. enggak, saya miliuner. Terus begitu Nggak dicek nyambung, saya nggak makan 2 hari, Bang, baju saya bau. Karena gini. Enggak, saya karena miliuner, gini. saya miliuner. Tuhan saya Yesus gitu dong. Semua orang akan bilang nih orang Tambahin. halusinasi. Badan saya Ini, Bang. bau, Tuhan saya Yesus gitu dong. Ini, Bang. Tambahin. Bukti dari Abang bilang begini ya. Tadi kan Abang Jibril bilang gini. Abang Jibril bilang bilioner. Lalu ternyata rekeningnya hanya 2 juta ya kan. Artinya dia nggak ada bukti. Nah masalahnya di dalam Bible kami Yesus itu sudah Kok nggak membuktikan ada bahwa bukti kan? ketika Buktinya 2 isi rekeningnya hantu. Iya, dalam artian dia nggak ada bukti dia milioner gitu. Nggak ada bukti milioner. Iya itu jangan ditaruh kata maha berarti. Mestinya saya jangan bilang saya miliuner karena nggak ada buktinya. Iya, makanya saya jelaskan dulu kami buktinya apa. Yesus ketika dia menyentuh orang mati dan dia berkata hidup, maka hidup orang mati tersebut dia tidak jadi najis di situ. Waduh. Iya, tapi di dalam perutnya dia bawa-bawa terus. Tapi dia ngaku dia maha suci. Di dalam perutnya ada najis kan, Bang? Artinya? Ya, maksudnya Enggak, di dalam perutnya ada kotoran kan, ada najis kan, ada kan? Iya. Ada kan? Oh, bagi dia bukan najis itu. Terus apaan? Sarapan? Bukan. Vitamin. Semua yang bersentuhan dengan dia itu suci, kudus.
Ikut angan-angannya berarti kan gue miliuner. Yudas Karena dia bersentuhan mahal, dengan Bang. dia. Snail. Gitu. Yudas bersentuhan dengan dia. Iya. Berdosa dia. Oh puji Tuhan, berarti dia diselamatkan dong. Bang, kalau babi nyentuh dia, babi jadi halal gak bang? Nah ini kan pertanyaan udah di luar dari apa yang tertulis Sekarang di semua ya. luar. Kalau dia- Iya kan babi kan nggak boleh tuh dimakan gitu kan ya bang ya? Gini, saya juga nggak makan babi ya. Tapi gini, Iya. kalau saya akan saya akan berkata seperti itu, maka seperti kata Paulus bahwa jangan menghakimi orang yang makan babi gitu. Kalau misalkan mereka makan ya, bukan dia berkata makan babi ya, tapi yang makan daging misalkan. Yang tidak makan jangan menghakimi yang makan, dan yang bicara makan itu siapa, jangan Bang? menghakimi yang tidak makan gitu. Ya, Yang bicara seperti itu siapa? Paulus gitu. Oh berarti ikut ajaran Paulus dong, bukan Yesus ya? Oh iya, kalau Kristen itu kalau nggak ikut juga ajaran Paulus dan semua para rasul, maka dia Berarti iya dipertengahan ajaran Paulus sebenarnya. itu. Oke. Kita geser bang, kita geser. Mau logikanya. ajaran Paulus, mau ajaran siapa? Petrus, ajaran Iya, kita geser Yohanes, lagi. Batman. Bang. semua. Namanya dia rasul yang udah tertulis tulisannya di dalam Alkitab, itu nggak kami usah percaya di semua situ, gitu. Bang. Anjay, Rasul. Kita Gitu loh. Siapa yang lantik tahu? Iya silakan. Aduk semua yang mana satu yang benar nih. Iya. Nggak apa-apa nikmatin aja bang. Emang proses pendewasaan kayak gini bang. Sabar aja. Ini nongkrong sama bapak-bapak komplek ya begini bang. Bang. Tapi gini, saya mau lanjut nih, tapi saya jadi penonton dulu karena saya mau jalan dulu ini. Saya uji, Saya mau jalan serius. Saya uji logika Anda. Oke, pertanyaan singkat ya, Iya, oke, Bang oke. apa men? Ya. Besi itu keras Domit, nggak? ayo. Besi itu keras nggak? Kenapa? Besi itu Apa? keras nggak? Besi. Iya keras. Keras dalam sampai kekuatan tertentu dia keras. Di mana besi itu tidak keras? Ketika besi itu dipertemukan atau dihantam dengan sesuatu yang lebih keras dari dia gitu. Tetap keras dia bang. Oh, Itu enggak. hanya Kalau ada yang lebih keras dari dia, maka kalau dari perspektif manusia kita tidak lebih keras dari besi. Tapi kalau ada Oke. titanium Oke. yang lebih keras dari besi, ya jelas hancur Oke, besi. saya ikuti bang. Saya nggak usah panjang-panjang bang. Ya, yang kalau namanya itu dihantam dengan apa? Itu dibentuk bang. Bukan lembek, bukan cair dia. Ketika Maksudnya besi cair jadi gimana? dengar. Ketika besi menjadi air, apakah air itu tadi besi yang menjadi besi tadi yang menjadi air? Apakah keras bang? Dalam titik suhu berapa besi itu menjadi air, Bang? Saya ulang. Saya tidak mau mengatakan jadi dalam titik apa. Saya katakan nih, ketika besi yang sifat aslinya itu tadi keras, Iya. lalu menjadi air, apakah dia Iya. masih keras? Artinya dalam titik didih tertentu ya, dia Saya akan jawab. mencair. Saya gitu. tanya, Nah, brother, ketika dia brother. mencair, maka Simpel otomatis aja. Saya dia tidak sudah, tanya dalam dia titik sudah berapa. berubah Saya tidak secara memahami. sakti, dia berubah. Saya tidak tanya prosedurnya dia cair atau seperti Jangan apa. ditanya Yang saya tidak dipahami, yang Bang. saya tanya, Tanya yang dipahami aja. Apa yang dipahami? dengar yang saya tanya. Ketika dia menjadi air, apakah masih Ya. keras? Bagaimana cara besi menjadi air, Bang? Saya uji Bisa. dong. Saya Kalau uji kalau logika kalau Anda. di kalau dipanasin 1538 Celcius dia bisa jadi cair. Cair. Google. Ini bapak-bapak komplek. Enggak Ya, gitu. udahlah, anggap saja begitu lah, gitu. Jadi saya ikutilah dulu. Iya, jadi cair, Bang. Maka dia jadi lembek Nah, gitu. Oke. Keras Lalu? enggak? Keras enggak? Ya, maka dia jadi lembek ya kan? Lalu gimana? Enggak, detik dia jadi cair bukan besi lagi namanya. Iya. Iya. Tapi besi. Tapi anggap saja dia jadi cair, jadi nggak keras lah gitu. Lalu? Jadi basi. Gitu ye. Makanya. Bapak-bapak komplek begini. Iya. Obrolan. Kepiting kalau dia di seafood bukan kepiting lagi kepotong namanya. Iya, gitu lah. Gue mau makan kepotong ah. Iya. Kepiting udah dipotong. Lalu gimana? Potong. Saya udah tahu nih. Saya udah mulai mikir nih arusnya kemana nih. Udah, ayo lanjut. Ke arus hayat. Lanjut. Makanya saudara, ketika maha kuasa, tiba-tiba tidak maha kuasa, ya tidak maha kuasa. Masa dia ketika Gimana caranya maha- tidak maha kuasa, Bang? Waduh, Gimana caranya manusia tidak maha maha kuasa? enggak? Gini, Bang, kalau raja turun dari tahtanya, dia berjalan-jalan ke daerahnya, itu dia bukan raja lagi nggak? Apaan? Masih Gimana? raja kan? Kalau dia raja yang maha kuasa, atau raja lah apapun, entah dia nggak maha kuasa tapi dia raja, apakah status rajanya dilucuti ketika dia turun ke rumah kumuh? Masih raja kan? Masih Itu raja. kan selesai, Bang. Saya mau jalan dulu, Bang. Bang, Snail.
Itu jabatannya. Itu jabatannya. Maksudnya Oh gini, iya, statusnya kan dia raja. Enggak, bukan status, itu jabatannya. Presiden mau di kampung-kampung juga tetap presiden karena dia jabatannya. Makhluk ya. Kita bicara makhluk ya. Kita bicara makhluk. Ini kan kita ngomongin makhluk mah Tuhan. Kalau Tuhan jadi makhluk ya jadi makhluk, nggak Tuhan lagi. Oke, Bang Jibril. Oi. Manusia dia pegang tai. Dia pegang tai itu. Dia masih manusia enggak? Atau dia jadi tai? Masih manusia coba kan najis. Masih manusia dong, udah selesai itu. Iya betul, setuju. Kompleks ini seru nih. Makanya setuju. makanya gini Snell. Analisanya bukan seperti itu. Kalau tadi dia masih gini. Tadi kan analisanya begini Snell. Ketika manusia jadi tai, dia akan jadi tai. Proses Yesus kan beda. Mana mungkin manusia menjadi tai, Bang? Dari kucurnya Bukan. Bang Jemen. Bukan, Bang Jemen. Enggak, ini sekarang saya mau ngelurusin Bang Snell. Betul, Bang. Begitu saya manusia, begitu saya pegang tai, saya tetap jadi manusia. Nah, sama seperti kalau Abang nih, Bang Snell, saya sekarang tanya, Bang, Abang ngeluarin tai, Abang jadi tai apa yang keluar dari Abang itu tai? Bentar, tapi bentar, saya tanya dulu, Kojiro Kristen bukan? Kojiro. Kristen alim. Dia mah. Wah, dia Kristen alim dia. Paling Kristennya Kristen, intinya inti dia mah. Iya. Kristen kami Oke, cerdas. Bang Snell, tunggu dulu sebentar. Bang, tunggu sebentar, Bang Snell. Bang Snell. Yang keluar dari Abang bukan Abang, betul nggak? Bukan saya dong, bukan. Terus kenapa Firman jadi Tuhan? Nggak sengaja Bang, latah itu. Dari semula ini nggak nyambung. Nah kan nggak nyambung. Bener, Firman jadi Tuhan tuh nggak nyambung, bener. Setuju saya, bener. Yang keluar dari Tuhan bukan Tuhan. Bener. Bukan Tuhan. Dia memang Tuhan. Nah, tadi yang keluar dari kita bukan kita. Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Firman itu adalah Tuhan. Itu udah final, Bang, nggak bisa gabung. Iya, gitu. Bang, yang keluar dari Tuhan, Abang bilang bukan Tuhan dong. Kenapa yang keluar dari Tuhan? Oke, bumi ini dari mana, Bang? Binatang-binatang di luar sana, babi itu dari mana, Bang? Asalnya. Oke, maka kita bicara lebih dalam ya. Bentar, sebelum saya jalan. Tinggal jawab aja. Dari mana itu? Iya, kita bicara filosofi nih. Sebelum saya jalan. Ini dari filosofi, binatang di luar sana, itu dari mana, Bang, sumbernya? Ini kan filsafat ya artinya. Saya bicara lebih dalam artinya. Betul. Kasih saya 1 menit. Kasih 1 menit sebelum saya jalan. Iya ganteng. Enggak, tinggal dijawab aja. Karena Abang mendasarkan semua yang keluar dari dia adalah dia kan. Dunia ini binatang-binatang di luar sana itu ciptaan Tuhan semua. Tapi kenapa Abang nggak Tuhan kan juga? Itu kan keluar dari Tuhan juga. Makanya saya mau. Bang Senel pakai filsafat ya, Bang Senel. Nanti Bang Kojiro pakai pil KB. Saya nggak ganggu. Bentar ya. Dia pakai pil KB biar nggak ada yang kayak begini lagi, puyeng saya. Satu yang begini. Ayo. Kita lanjut ya. Saya mau jalan nih. Oke. Mau ke rumah Bapak ya. Ayo lanjut. Ya. Saya ikuti nih logikanya. Makanya saya bilang saya mau berfilsafat sedikit, mau berfilosofi sedikit gitu. Oke. Gini. Kalau semua berasal dari sang sumber dan sang sumber itu adalah Theos, maka apa yang kita lihat saat ini, misalkan gedung, misalkan apapun itu, artinya harusnya mereka itu adalah Theos. Betul. Karena semua bersumber dari Theos itu. Tapi kenapa Theos itu berkata bahwa ada, misalkan contoh, Theos berkata ada terang, Theos berkata ada gelap, Theos berkata ada binatang, ada ini, itu. Maka dia sudah menetapkan nama-nama panggilan, atau dia sudah dalam kata kami, kadosh, atau menguduskan segala sesuatu itu. Maka ada sudah dikhususkan sebagai tempat duduk, ada sudah dikhususkan sebagai tanah, ada sudah dikhususkan sebagai manusia, ada dikhususkan sebagai ini, sebagai itu. Maka dia memisahkan kekudusannya dari yang lain. Itulah kami sebut kadosh atau kudus. Sudah selesai, saya mau jalan. Enggak, berarti semua yang keluar dari dia bukan. Saya mau jalan dulu. Bukan lari nih, nanti saya lanjut lagi. Saya jalan. Oke. Kojiro. Ini ada Kojiro tobat. Lah, malah ke Kojiro kau. Jawab dulu tadi. saya gabung lagi. Sambil jalan aja ngobrolnya. Bisa, saya lagi nyetir nggak bisa lah. Alah, lagu lama. Ini deh, saya nyetirin sini Bang, kuncinya sini. Saya sambil nongkrong sambil dengar-dengar di. Enggak apa-apa sini kunci sini, saya bawa deh. Biar Abang berarti konsen gitu sama Bang Jip. Sini kuncinya sini. Turun ya. Kabur. Iya, Bang Janam. Kalau yang keluar dama kita masa
manusia juga tai kita ya kan. Nggak mungkin juga. Jangan Logika disambung ke macam saya. apa itu Mau nanya apa nih? Gitu loh. Bang Janam manusia apa Tuhan? Ya Tuhan lah, Mas. Nah kan gue bilang apa? Lu mesti tanya dulu dari awal. Gue bilang apa? Ini mesti begini di kobal ini. Jangan nanya Islam udah basi. Tanya manusia apa Tuhan? Tuhan kan sekarang mampus lu semua. Gue bilang juga apa? Gue ikut-ikut. Tuhan ikut debat, kalah gue. Apa gimana nih? Sama Tuhan kita ya. Ini betul Silakan, Tuhan ya. kita ngobrol yang benar-benar jelas lah gitu. Ya silakan, apa mau ditanya? Silakan Bang Jiman, ada pintuan. Silakan. Kocak lu Bang Janam. Ya, silakan. Aku memang ngocah ini. Silakan. Apa ya? Gue bingung juga karena Gagap langsung ketemu Tuhan, gagap. ngeblank. Iya. Kan. Ya. Bapak-bapak Umlek nggak nyadar dari tadi ngobrol sama Tuhan. Iya, maafan. Gitu. Maaf nih Han. Parah. Masa maaf tuh nggak pantas kan? Maaf tuh maaf yang mana gitu kan? Maafan, desa kita pojokin aja. Maaf ya, gitu kan? Tahu gitu desa di keluarin apa kayak gorengan kayak apa kayak kopi kayak orang ngajar ada Tuhan kayak nggak disuguhin apa kayak air basi kayak apa kayak. Maaf ya Han ya, sorry Ham. Aduh, Nggak tahu juga. Oke, silakan. Yehova, manusia Tuhan. Yehova, pusing kepala gua. Sampai komal ini. Pertanyaan abang gimana, Tuhan apa manusia gitu kan? Itu pertanyaan apa tanya orangnya apa gimana gitu loh, dijelasin Bang. Saya pengen tanya Anda, manusia apa tahun 2000 tahun yang lalu ada manusia, tiba-tiba ada orang ngiseng itu arisan apa ngobrol, dulu Tuhan ya. Enggak lah kayaknya. Dulu Tuhan aja, ya udahlah oke lah. Ada yang kayak gitu Bang. Tapi itu zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang. Makanya saya tanya tadi, Bang Janam. Nah, sebentar. Bang Abraham. Manusia Tuhan, Bang. Ajaib loh, sore-sore kita ngobrol sama Tuhan. Bang Janam. Tuh kan, Tuhan lagi banyak kan Tuhan di sini. Banyak kan, ini mampus semua. Coba Janam. Oke, ya. Kenapa Yesus lahir di kandang domba? Kalau tentang kelahirannya itu mau di mana saja namanya kepepet gitu ya lahir di Anjing kepepet. Anjay Tuhan lahirkan kepepet. Udah mulus. Aduh mau di mana ya? Aduh bingung nih gue lahirnya apa cepirit sebenarnya sih. Bodoh aku di sini aja. Tuhan lari kepepet. Iya kepepet mau gimana? Iya, kan gimana lagi? Di mana cepat waktunya itu keluar ya di situ udah keluar gitu. Salut. Mungkin Keren. Dicari-cari gitu. Betul Bang Janam. Jangan sampai lahir di tengah jalan lagi kan kalau cari-cari tempat yang Pantes nama lo Jahanam, Bre. Bener ya Bang. Otak Jahanam memang bener. kan gitu Bang. Aku bilang kalau kepepet di mana sih bisa gitu. Bener. Ya. Ini gue mulus nih, gue bingung. Ini gue sebenarnya mau cepirit apa lahiran gitu, kepepet gue udah bingung. Jangan bingung. Udah gue gas saya kandang domba udah gitu ya. Ini yang salah ini pertanyaan gua apa jawaban dia ya yang salah? Kita semua salah Bang. Pertanyaan Kia. Pertanyaan yang salah. Aduh kepepet. Kira-kira waktu Yesus dilahirkan sama Maria itu Maria lagi telanjangnya banyak yang nonton nggak? Kalau tentang kelahiran itu kan nggak semua lah Bang, pasti ditutupin lah. Keluarnya bayi itu baru dilihat sama semua orang lah. Oh, jadi ditutupin ya. Itu siapa bidan yang membantunya?
Kalau pasal bidang di situ memang dulu kan nggak pakai bidang-bidang seperti kita sekarang gitu loh. Ada yang tukang urut-urut, Ya, terus lewat Tukang urut itu mau ngelahirin bukan patah tulang. Tukang urut. Kan dipijit-pijit gitu biar kalau Oh iya siap Bang, saya salah. Terima salah, siap. Nah, kan nggak ada seperti gitu. Ya. Oh jadi sendiri dia. Ya. Ya, ada Sama seperti nggak apa? dengan Kalau mau BO? keluar Misalkan kalau langsung BO gitu. sama nggak Bang? Ya seperti gitulah. Iya kan. Kocak sama kayak BO aja. Iya memang kayak BO lah gitu. Benar. Nggak mempersulit kan gitu. Belanja online ya Bang ya. Maksudnya BL tuh belanja online gitu. Lain pula. Sekarang yang kita jelaskan gitu loh. Iya, dia itu melahirkan nggak begitu rumit gitu. Bukan macam kita sekarang lari sini lari sana, buang sini buang sana gitu. Kalau dia itu tidak gitu. Ya. Dia langsung aja pepet, nggak ada tempat lagi, ya udahlah gas aja situ. Mau Iya, gimana? memang harus digas gitu. Harus Cari digas tuh. tempat-tempat, mau cari tempat-tempat lagi kan takutnya di jalan ke apa kan nggak tahu gitu. Udah kepepet kok. Iya benar. Kita berceceran Tuhan di jalan, nggak mungkin kan? Ya udahlah, Ya, kita nggak harus mungkin, ya. kita harus Dekatkan aja. nepi dulu. Oke. Duh pusing pala. Kok bisa pusing? Gue offline dulu, gue masih ada kerjaan. Ya udah, di sini Nah, aja. Ini ada conference, mesti pakai handphone. Ajak aja sini. Buset. Maha bener Allah. Segala firman-Nya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja nih digedein narasumber kita yang paling mantap ini. Gue bukan moderator deh. Nah, jadi Bang Janam. Iya. Waktu tapi ini Bang Janam beneran Kristen nggak? Kristen Protestan. Mantap. Kan dia kan Alfa dan Omega ya Bang ya. Kira-kira Yesus kan Alfa dan Omega, kira-kira waktu di kandang domba, duluan domba yang ada di kandang tersebut apa Yesus Bang? Di kandang domba ya berarti di domba-domba yang di luar di situ. Oh duluan di situ. Iya. Jadi domba-domba itu lebih alfa dibanding Yesus ya Bang ya pada saat itu ya Bang ya. Ya kalau secara penilaiannya seperti gitu, tapi kalau kenyataannya nggak seperti itu juga Bang. Gimana Bang ceritanya? Kenyataannya? Ya makanya kalau cerita tentang itu saya nggak terlalu dalam ke situ. Saya tahunya Mungkin saya gini Aymoto, mungkin kalau Yesus Alfa dan Omega, mungkin kalau domba Alfa dan Oh my God. Alfa dan Oh my dog. Ya mungkin seperti gitu lah Bang. Jadi beliau itu, Tuhan itu lahir di kandang domba pada saat itu. Itu tanggal 25 Desember benar gak sih Bang? Ya mungkin di antara situ lah makanya kami raya-rayakan makan-makan minum-minum kalau 25 Desember itu karena dia lah. Dia apa Bang? Yang nyuruh? Bukan. Merayakan hari kelahirannya. Jadi kita bahasanya apa? Bersukacita sobat ngomongnya. Bersukacita ya Bang ya? Iya. Iya seperti itulah. Pada saat itu kan kalau nggak salah lagi perjalanan kemana ya Bang ya itu? Si Bunda Maria kan lagi mengasingkan diri kan gitu ya? Kalau Bunda Maria itu kemana atau dia arah kemana kita kan tidak tahu gitu. Masa babynya ditinggalin kan nggak mungkin Ya, kalau baby ditinggalin ya kan nggak mungkin. Nggak mungkin lah. Ntar siapa yang ngurus Tuhan, bener nggak? Iya kan, jadi kan harus diurus itu. Jadi pada saat itu yang membantu ngelahirin itu kalau nggak salah namanya Om Yusuf ya. Iya. Nah itu jadi mau nggak mau ya membantu persalinan ngeliat begitu ya. Bang Janam ya? Ditutup kok pakai kain. Masa lahir begitu bakangkang. Matanya siapa? Matanya Om Yusuf ditutup. Enggak, anak itu yang keluar dari rahim tuh. Jadi yang ngebantu, ayo tarik napas, lepas. Itulah yang Iya. keluar. Enggak seperti kita sekarang itu udah baru keluar kepalanya bantu tarik. Dia keluar sendiri Yesus gitu. Iya keluar sendiri. Ya namanya Tuhan. Oh iya benar, namanya Tuhan. Jadi nggak butuh bantuan siapa-siapa gitu ya? Iya nggak butuh bantuan siapa-siapa. Nggak perlu pakai Bunda Maria itu, nggak pakai ngeden juga gitu ya Bang ya? Nggak perlu ya Bang ya? Nggak penting kayaknya sih ngeden juga sih Bang ya? Orang Tuhan kok ya? Nggak penting ya Bang ya? Langsung keluar aja gitu. Tahu ada anak gua udah lahir gitu. Enggak sih waktu itu? Iya benar ya? Iya. Oh bener. Waktu jadi Bunda Maria kayaknya ada rasa mules. Udah gue rebahan kandang sebelah pas dia
siapa lu bro gitu kan, gua anak lu bego gitu. Astagfirullahaladzim, udah keluar lu. Iya gitu kan, ya ampun nggak berasa gitu. Oh iya bro ini anak-anak kita nih, ngomong sama Yusuf gitu kan, ini anak udah lahir tuh anak, ya ampun cepet banget. Emang kalau punya anak Tuhan tuh enak kan, nyusahin gitu kali ya, kurang lebih gambarannya gitu ya. Kalau anak Tuhan itu lahir nggak menyusahkan, Nggak nyusahin ya. Menyusui juga nggak sih bang? ya entahlah, di situ kan belum ada yang jual susu, ya pasti susu ibu lah. Itu ya. Pakai susu ibu juga beliau. Iya, pakai susu ibu lah. Kasih susu ya, mau jadi apa dia? Mau jadi apa? Mau Tuhan lahir dalam keadaan bantet? Kan nggak mungkin. Tuhan gedenya bantet, kan nggak mungkin. Perlu ASI dong, ya kan? Iya, perlu lah. Betul. Perlu ASI, Kang. Iya. Nggak mungkin Tuhan lahir dalam keadaan bantet nantinya. Wah, ini kurang gizi nih. Masa Tuhan kurang gizi? Kan nggak mungkin. Iya, kan nggak mungkin. Iya kan? Itu dia. Disusuin. Terus sesudah disusuin dia tumbuh. Oh, disuapin makan nggak sih, Bang? Ya pastilah, kalau dia belum bisa memakan sendiri ya disuapin. Ya. Terus ngompol juga. Ngompol juga. Apa ya bahasa Indonesia ngompol ya? Apa ngompol? Ngompol itu pipis di celana. Ya pastilah. Di celananya siapa? Di celananya dia sendiri apa celananya orang tuanya? Sendirilah celana, masa dia ada kencing ke orang tua lah kan? Jadi nggak mungkin ya, kurang ajar. Masa anak kencingin orang tua gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti kencing sendiri lah gitu. Kencing sendiri, dipegangin. Nggak mungkin lah, dia sendiri kencing pun nggak tahu mana mau. Oh, terus setelah itu dikasih makan, ya kan? Iya. Pada begadang tuh orang tua, dia suka nangis tiap malam bangun gitu ya. Perjuangan juga ya, ngasuh Tuhan ya bang ya. Iya. Nyusai. Sama Iya. gitu. Tahu gitu ya. Bang, seandainya nih iseng nih, pertanyaan iseng ya, seandainya Bunda Maria di umur kandungan 3 sampai 4 bulan gitu kan, dia ajak ijik apa namanya, aktivitas lah gitu ya. Ya nggak bisa diem, lompat sana lompat sini gitu kan, koprol sana kayang sini gitu kan, tiba-tiba keguguran bang, kira-kira jadi lahir Tuhan nggak bang? Kalau hal itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin ya bang ya. Ya. Kalem sih orangnya juga sih Bunda Maria, nggak macem-macem, nggak neko-neko gitu sih bang ya. Bukan macam kita sekarang. Perut udah besar masih jungkar balik gitu loh. Oh iya benar, kayang, koprol, salto-salto gitu kan nggak mungkin. Iya. Kalem memang kelihatannya sih tuh orang sih, Bunda itu kayaknya, Bunda yang satu itu mengkangen itu. Kira-kira Bunda Maria sama Bunda Rahma itu kalaman mana bang? Rahma yang gimana lagi? Wah ada bang, ada. Lebih kalem mana bang? Lebih kalem mana antara Bunda Rahma apa Bunda Maria? Ada tuh. Kita juga punya teman Bunda Rahma tuh. Dia orangnya aktif dia itu. Aktif gak? Kalau yang Bunda satu lagi tuh? Aktif banget. Aktif banget ya. Nggak ada. Nah, jadi nggak mungkin itu keguguran ya bang ya? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dijaga dong. Iya. Dikasih asupan makan juga supaya tumbuh kembangnya bagus, janinnya kan begitu ya bang ya? Iya. Pada saat itu kan belum menikah ya bang ya sama Om Yusuf ya? Kalau pernikahan atau tidak saya tidak tahu di situ. Kira setelah lahiran baru dia nikah sama Yusuf ya bang ya? Yusuf yang biasa itu siar tiap malam itu yang live. Bukan Yusuf, Om Yusuf. Yusuf kok gitu saya kira ya Pak Yusuf. Bukan dia belum sempat, dia belum lahir. Telat sih dia lahirnya. Kalau enggak dia duluan tuh bang. Aslinya tuh dia tuh aslinya. Cuma dia lahirnya telat aja gitu kan. Aturan dia itu. Iya, aturan dia. Cuman dia karena telat udahlah gua aja, kata yang Om Yusuf tahun 2000 kemarin itu kan. Lama lu Sup, gua aja lah. Ya udah gas. Katanya kan di dalam alam arwah tuh seperti itu. Jadi dililannya memang begitu. Jadi setelah Yesus lahir itu baru mereka menikah gitu. Kalau pernikahan atau tidak saya tidak tahu di situ. Nah ini kapan nikahnya bang kira-kira? Saya tahu Yesus itu lahir. Saya tahu itu mereka kapan nikahnya gitu. Nah ini tahu. Ini harus kita cari tahu bang sebenarnya bang. Iya. Enggak, pertanyaannya gini. Nikah gitu. Bukan. Masa iya dia nikah kita nggak diundang, coba bayangin bang. Sedangkan tanggal kita rayakan, kita namanya kita lu kan gitu, dia nikah kita nggak diundang, kita dianggap apa bang? Mikir. Coba.
Gimana Coba Bang. kalau diundang sekedar. Nah, coba mikir dulu Bang, mikir. Makanya selama ini ngikutin, kita anaknya kita tuhanin, kan gitu ya Bang ya. Kita doa melalui dia gitu kan ya. Kita lulukan namanya kan gitu. Giliran dia nikah, kita nggak diundang. Bayangin Bang, sakit nggak Bang hati? Gimana mau sakit? Itu pribadi dia gitu loh. Jadi nggak apa-apa kita nggak diundang. Ya nggak apa-apa lah. Tapi seandainya diundang, Abang mau ngasih kado apa Bang? Kalau nggak ada ngapain kasih? Kalau ada kasih, kalau nggak ada ngapain kasih? Mau kasih apa? Seandainya Abang ada rezeki nih, Abang dapat berkat, dapat berkat banyak nih, gitu kan? Iya. Dari anaknya Bunda Maria, kasih berkat itu banyak gitu kan? Iya. Terus diundang nih, teruntuk jahanam, sialan gitu kan? Saya undang Anda untuk pernikahan begini bla bla bla, tanggal segini 1 Masehi misal gitu kan? Abang kira-kira mau kasih dia hadiah apa? Kompeng Itu, Tuhan. iya yang tadi itu dikasih. Iya pula. Dikasih apa Bang? Kira-kira mau kasih, ada ide gak mau kasih hadiah apa Bang? Perlak tau gak? Pampers ya zaman dulu belum ada ya? Apa ya? Terserah dari situ bahan-bahan apa yang dibutuh kita belikan saja, kasih dia. Abang kain lampin kayaknya waktu itu kayak dia betul deh. Ada. Iya, seperti gitulah. Iya. Dia itu jadi kita nggak tahu nih nikahnya kapan gitu, dengan tahu-tahu nyampur di satu rumah gitu ya. Iya. Cocok tanam aja akhirnya. Akhirnya Yakobus kan gitu. Iya, nggak tahu lah seperti gitu. Loh, kan kita nggak tahu di nikah, Bang. Iya, kalau kita nggak tahu, kita juga nggak tahu siapa lagi anaknya, gitu kan kita nggak tahu. Kan ada lagi ntar dia punya anak lagi tuh, bocah berdua kan bikin anak lagi. Siapa itu? Yakobus. Ada tirinya, ada tirinya itu, ada tirinya itu. Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Oh, nggak tahu saya di situ. Kok nggak tahu? Dia aja baru Iya. tahu. Baru tahu saya. Yesus punya adik tiri nggak? Iya, kalau dia bilang ada. Gak ada pemberkatan. Gak ada pemberkatan ya. Bang Faro di mana jadinya? Maunya tempat makan mie Aceh kayak ya kan? Sama ini coba nanti. Sama Bang Naldi katanya ketemu sama Bang Naldi sekalian. Nanti aku DM Bang Naldinya. Bunda glowing kali wajahnya. Filter sayang. Cewek apa cowok kau? Semoga semua keluarga Kaiti jadi mual, amin. Kaiti siapa itu lagi masak? Kakak aku. Bang Faro insya Allah jumpa di tempat makan itu. Bang Faro itu baik kali loh. Iya, dia tuh tahu aku banyak gaya dia. Cewek bun, oh iya. Jadi nggak salah manggil sayang. Lagi di mana bun? Di Medan. Peking, udah kau beli belum orang-orangnya? Orang-orang. Kau nggak, kakakku ini Kristen. Dia Kristen. Kami 4 bersaudara, 2 Kristen, 2 Islam. Di mana belinya? Kau memanglah kau ya tuking. Kalau tahu aku di mana belinya, aku beli do. Karena nggak tahu. Kau carilah di swalayan, di minimarket, terserahlah kau cari mana. Udah nggak ada lagi. Babi rotinya kayaknya. Babi roti. Udah nggak ada. Coba kau cari King, mungkin ada di sana. Pakai skincare KST, pakai sunscreen. KST lagi di Simalingkar ya? Tidak, di Medan. Di Medan. Enggak, aku nggak di Simalingkar. Gak ada keluarga aku di Simalingkar. Ya, pulang kampung dekat Amplas. Yo, betul. Ortu Kristen, alhamdulillah mama Islam. Iya, amin. Gak musim orang-orang lo kak. Buka bon mau. Buka bon pula. Kau suruh aku buka bon. Musim orang-orang. Mana Ada sistem musim orang-orang. Mana ada sini musim-musim orang-orang. Kau pun Bika Ambon. Boleh lah, boleh. Boleh. Yaudah, kalau gak ada orang-orang Bika Ambon. Oh mama belum ketemu, masih nyampe rumah kakak. Bika Ambon, Bika Ambon sama Lapis Legit. Nanti pas mau balik ke Batam Jaya. Ya kalau ketemu kita balik Batam. Cantik. Kakakku lagi manggil saudaranya Shema. Cantik. Mana dia? Saudara Shema.
Mana Sema? Sema itu kan yang dendam kali sama aku kan. Di Garu 1 ya Bun. Jauh kali kok ke Garu. Jauh kali Garu itu dekat timur loh. Amin Bustam. Bahkan bakso Amat yo Kak. Di mana itu bakso Amat? Enggak bisa kutitip nanti pas ke Belawan. Oh, siap The King ya, nek kapal lagi kan. Emang musuh-musuh. Iya dendam kali dia sama aku. Sampai di bawah aku di rumah SPI. Cantik. Enggak, aku enggak di Garut. Cantik. Princess enggak. Miranti Kak. Boleh Meranti boleh. SM Raja. Ya. Aku di Batok 14 pula Tanjung Pinang. Dekat 14. Kak, panasnya kudis ngapa? Di Selambo, Selambo mana Selambo? Siapa namanya? Ya. The King kau ya. Tadi dia di Bali ini tadi dia. Yanti. Memang. Bun Sema cemburu. Yanti. Memang si The King nih. Oh kakakku nggak bisa B2. Siapa nama gugumu? Cantik. Yanti. Cantik. Yanti. Cantik. 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 Enggak fansnya. Dari semalam aku fokus baca. Semalam aja aku nggak lab, nggak ada di sini, nggak ada main TikTok semalam man. Cantik gitu. KST di Patumba ya, yoi. Cantik. Mana dia? Kan di dapur. Tadi dari situ dong. Taruh aja lah situ makan dia. Oh cantik pula lah, cantik mana kamu? Ya cantik kan aku lah The King. Mana ini Bang Paro? Mari. Segalanya keduluan apa sih cantik di luar itu segalanya ada di sini. Kuku. Si emang. Bang Faro, madunya Bunda Hidayah katanya. Beliau mau pindah rumah. Udah siap ke Madinah? Tuhan mandi bebek dia. Enggak, gantung aja di balik gantungan. Gantung mana pakukan? Ini nih kok enggak kan ada pakukan, gantung aja di situ nah. Bajunya. Karena mau dikum ini nah, like kalender. Nah. Bisa kan? Nah, bajumu sangkutkan situ nanti dikumpulin. Bang Faro minta itu. Aku kalau siang kerja sampai sore. Dia ketemu malam di mana? Janganlah di halte. Kau pula ketemu di halte. Biar nggak ada pengeluaran tuh. Perang asam kali kau. Masa ketemu di halte ya kan? Mana coba? Janganlah makan mie Aceh. Apa gizinya mie Aceh? Masa mie Aceh dimakan? Mie Aceh bakso. Ya aku mana itu? Masa laki-laki makan yang mie Aceh bakso? Aku coba adalah. Aku tuh di Medan tuh pengen makan mie Aceh, mie pecel. Kak mana mie pecel muka? Kok nggak lewat ya? Mie pecel lontong Medan. Jadi apa coba? Makan apa? Tempat itu aja. Yang ada ikan bakarnya. Di mana di Medan? Kok nggak Kerang lah di Simpang Limun? Encak lawak, kerang aja dimakani. Astagfirullahaladzim. Jadi di mana? Kok ini serba salah loh. Ikan bakar di mana? Sate memeng. Oh iya sate memeng. The King makasih. Sate memeng di mana? Aku tahunya di ini yo. Jalan Barat. Irian Barat. Sate memeng Irian Barat. Situ boleh. Sate memeng boleh lah di Irian Barat itu. Apa itu?
Irian Barat di mana? Depan Uniland, samping Uniland. Mati. Hai, tengok aku sampai naik ke atas kursi. Aku sampai naik ke atas. Aku sampai naik ke atas kursi. Astagfirullahaladzim. Aduh, astagfirullah. Malah bagi para pengadaan kebaca. Aku sampai naik ke atas kursi. Astagfirullahaladzim. Parah ini. Nah, dijilatin nah. Jadi naik di atas kursi. Dijilatin aku. Astagfirullah. Nggak takut, cuma dijilatin, malas kita bersihkannya itu. Nggak mau kan? Ya Allah, mau kenalan dia, mau kenalan. Kasar kan? Jangan kawan-kawan tuh. Kawan kau lah itu. Kawan kau lah itu. Kau bilang jangan. Jangan, kemang ada aku. Jangan. Kawan kau lah. Kau kawanku pula. Cukup kau yang berkawan. Cukup kau yang berkawan sama guguk. Masa kami pun berkawan? Kurang asem. Jangan katanya kawan kau itu. Enak kali kau suruh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Di Jalan Irian Barat. Besok habis badai Isa ya, Bang Paro. Tadi pas tua datang langsung anjingnya kejar. Enggak kan anjing. Iya. Nggak ada. Ayam. Tadi dia di Bali ini dia. Tadi. Iya. Tadi di Bali ini. Itu sembunyi tadi dulu. Udah ditengok abang. Ada lampu enggak? Enggak ada di sini ya. Tadi dia adik bilang Syamil jangan dekat-dekat anjingnya itu. Gugunya kecil. Enggak, besar. Kok bisa sembunyi sih? Besar dia. Di sana juga masuk, enggak ada sana. Nggak ada. Enggak ada. Udah aku buka tripleknya. Damai kali lah di rumah Bunda. Damai, ramai. Jadi ini mau bilang ramai loh, saya typo. besok ya Bang Paro. Jadi dia Insyaallah besok Pak Daisha. Ya siap, Jalan Irian Barat makan sate memeng. Sama siapa? Bang Paro. Ah ini mualaf juga, jadi kami dua mualaf, duanya masih Kristen. Ah ini kami dua mualaf. Boleh ikutan nggak? Kok ikutan? Kau bayar sendiri lah. Oh, dia mau ikutan bayar sendiri deh kan? Bang Pur bawa dia kan? Baru kata Bang Paro, sialan, enggak ini. Itu ST katanya, dibawanya pula satu RT katanya pula kata Bang Paro ya kan? Iya kakak kandungnya nomor 2, yang tadi anak nomor 1. Nah itu, yang nomor 3 di Siantar. Tadi ada sempat juga kan ada. Ada gugur. Harusnya ada keluar. Dia baca Qurannya, masya Allah. Sorta kayak bilang apa gitu aja bilang. Habis itu ada cantik yang muslim ya. Tiba-tiba kok beda muka, kurang asem. Nampak anjing. Dia lah baru dragon. Ngumpet di kamar Mama tadi tante kayak gini. Tadi. Alhamdulillah udah mualaf, masya Allah ya 2. Iya, itu bilang turun lagi. Tumi. Kata tante sampai. Ini lagi pulang kampung Kak Anita. Makanya ketemu kakak ini kan, kakak yang Kristen tadi Kak Anita. Kok nomor 1 nggak loading? Masih percaya Yesus dia. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Coba tanya Ustadz kalau memelihara gugu bagi yang muslim apa hukumnya? Makanya Abdillah, kok kalau masuk sini korek kuping dulu Abdillah. Ya Abdillah ya. Kok kalau masuk sini korek kuping dulu. Siapa pula kami yang muslim pelihara gugu? Ya Abdillah ya. Kalau kau baru masuk kau nanya dulu. Ngadu-ngadu. Itu yang melihara guguk orten, orang Kristen. Jelaskan lah. Yang melihara guguk kakak aku Kristen. Jujur Bun, aku terang amin. Tidur dia. Siap dilanya tidur. Iya. Siapa yang melihara guguk? Orang yang melihara guguk Kristen.
Besok ya, itu lengkap ku bawa laptop, casan, sama ini Bang Faro apa namanya tuh, mos sama mos. Ini lengkap. Alhamdulillah Muslim semua kak? Enggak, 2 kami Kristen, 2 Islam. Ini Islam malam. Janjian jam berapa? Habis badai Isya. Aku lagi di Masjid Raya itu. Ya kalau sekarang enggak lah, udah sore. Kami lagi nunggu pecah. Saya di Marelan. Salam satu Tuhan. Yes. Salam satu Tuhan. Marelan. Gak ada. Rumahnya dekat-dekat, Bun.